Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Desa Smita dengan NIM 24650083. Pada video ini saya akan membahas mengenai sistem pakar dalam diagnosis kesehatan, di mana dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu forward chaining dan backward chaining. Di sini dilihat bagaimana kedua metode ini bekerja berdasarkan dua studi kasus pada jurnal penelitian. Untuk itu, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di mana di slide ini saya akan menjelaskan materi yang akan dibahas mencakup dua pendekatan penilaian sistem pakar dengan melihat contoh nyata bagaimana forward chaining dan backward chaining itu diterapkan pada diagnosis kesehatan. Untuk itu, di studi kasus pertama itu tentang diagnosis gangguan kecemasan pada difabel dengan forward chaining. Di mana penelitian ini dilakukan oleh Radita Larasti dan Putri Takwa Prasetyaningrum pada tahun 2004. Di sini mereka meneliti bagaimana sistem pakar berbasis web dapat membantu mendiagnosis kecemasan ketika akses ke psikolog itu terbatas. Baik, sekarang kita akan masuk ke latar belakangnya. Di mana latar belakangnya ini, difabel di desa Argorejo itu sering mengalami gangguan kecemasan. Namun, dokter spesialis hanya datang setiap 3 bulan sekali. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan mendesak akan sistem diagnosis dini, di mana forward chaining ini dipilih karena mampu menganalisis gejala satu persatu hingga menemukan diagnosis yang tepat. Sekarang kita akan masuk ke metode penelitiannya. Untuk metode penelitian digunakan itu dengan menggunakan pendekatan sistematis. Dalam penelitian ini dilakukan 4 tahap penting. Yang pertama itu pengumpulan data dari pakar psikologi. Yang kedua itu analisis sistem untuk menentukan kebutuhan. Yang ketiga itu merancang sistem menggunakan UML. Dan yang keempat itu mengimplementasi sistem berbasis web dengan PHP. Selanjutnya kita akan masuk ke rule forward chaining yang digunakan. Di slide ini bisa dilihat rule yang digunakan dalam sistem. Di slide ini bisa dilihat contoh rule yang digunakan dalam sistem. Misalnya rule pertama itu jika gejala G01 sampai G07 dan G19 muncul, maka diagnosanya adalah fobia sosial. Rule lainnya adalah untuk gangguan kecemasan umum dan obsesif kompulsif, di mana semua berdasarkan kombinasi gejala yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya kita akan masuk di backward chaining. Untuk backward chaining ini yaitu diagnosis penyakit kusta dengan backward chaining yang diteliti oleh Ismail PS pada tahun 2004, di mana kusta ini merupakan penyakit menular yang berbahaya sehingga diagnosis dini sangat penting. Baik, kita akan masuk ke tinjauan pustakanya. Untuk tinjauan pustakanya ini dijelaskan dua jenis kusta, yaitu PB dan MB. Dimana pada tinjauan pustakanya ini, dimana pada slide ini dijelaskan dua jenis kusta, yaitu kusta postbasiler atau PB dan kusta multibasiler atau MB. Kusta postbasiler ini merupakan bentuk kusta dengan jumlah bakteri lebih sedikit, sedangkan kusta multibasiler ini bentuk kusta dengan jumlah bakteri lebih banyak dan lesi yang menyebar. Kemudian metode backward chaining ini digunakan untuk
di mana metode backward chaining ini digunakan karena dimulai dari dugaan penyakit, kemudian diperiksa apakah gejala pendukungnya itu terpenuhi. Metode backward chaining ini sangat cocok untuk kasus penyakit yang jumlahnya sedikit namun bergejala khas. Sekarang kita akan masuk ke rule yang digunakan. Untuk rule pada backward chaining ini dapat dilihat contoh rule yang digunakan untuk diagnosis kusta, di mana pada paus basiler ini gejala yang dicek adalah bercak putih, mati rasa, bercak kurang dari 5, dan penebalan saraf. Sedangkan pada multibasiler ini bercak lebih dari 5, lesi menyebar, kerusakan kulit, dan beberapa gejala tambahan. Selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme sistemnya. Untuk mekanisme sistem pada backward chaining ini, di mana sistem bekerja dengan cara pengguna memilih gejala, kemudian sistem menguji hipotesis penyakit, dan jika semua gejala cocok, sistem akan menghasilkan diagnosis. Sistem biasanya dibangun menggunakan PHP dan MySQL dengan antarmuka berupa input gejala dan output diagnosis. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke perbandingan kedua metode dari forward chaining dan backward chaining. Untuk perbedaan forward dan backward chaining ini, di mana forward chaining ini bekerja dari fakta menuju kesimpulan dan bersifat data driven dan cocok untuk gejala yang banyak, sementara backward chaining itu bekerja dari kesimpulan menuju fakta, kemudian bersifat goal driven dan cocok untuk jumlah penyakit sedikit. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.